Kenapa kamu pakai nama UAS, Ustadz Abdul Somad? Sementara kamu bukan Ustadz Abdul Somad. Ya. Ya. Nah, dia lagi kan? Ini bukan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Sarap. Nah, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba apa arti? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Bang, ini bang ya, saya itu sudah lama mengikuti abang. Kira-kira hampir 1 tahun. Sudah lama, tetapi kok masih Islam saja? Ini juga yang aneh. Gimana? Ini bang, iya sebenarnya saya mau itu bang, mau murtad bang. Dalam ranah diskusi kali ini teman-teman, Edis TV menaikkan seorang muslim yang berujung emosi teman-teman. Tetapi memang nanti di akhir perdebatan itu Edis TV menurunkannya karena memang sudah tidak kondusif lagi teman-teman. Bagaimana narasi yang disampaikan oleh Edis TV? Karena gini teman-teman, menurut saya kebenaran itu tidak perlu saya bela. Karena apa? Kebenaran itu akan menunjukkan kebenarannya hanya dalam waktu saja. Bagaimana kita mendapatkan kebenaran itu? Kita sendiri yang mencari tahu teman-teman. Dari apa narasi yang disampaikan, kita yang meng-cross-checknya untuk bisa kita dapatkan pelajaran dalam kehidupan kita. Dan di sini juga teman-teman ada nanti seorang muslim yang memang mengaku dia mau mengikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Coba dengarkan video ini. Silakan. Ya. Silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu pakai nama UAS, Ustadz Abdul Somad? Sementara kamu bukan Ustadz Abdul Somad. Ya. Ya. Nah, dia lagi kan? Ini bukan Ustadz Abdul Somad nih, Ustadz Abdul Sarap. Nah, silakan. Silakan. Aku gini, aku setuju kata Anda, kita tuh jangan polemik, harus pakai akal ini ya. Anda pernah berkata terjemahan itu kalau salah itu hal yang biasa, betul nggak? Betul. Ya. Aku menanya sama Anda, katanya Anda pemberita Injil. Kalau misalnya ada terjemahan kita ada yang salah, gimana Anda solusinya? Ya harus diluruskan. Kalau ada terjemahan-terjemahan yang salah, itu harus diluruskan pengertiannya. Begitu. Cara Karena Anda gimana? Anda asli paham nggak? ada, kan ada bahasa aslinya. Anda paham? Ya kita lihat saja penjelasan definisi bahasa aslinya. Coba ambil satu contoh yang kamu anggap sebagai kesalahan terjemahan. Coba. Apa? Ambil satu isu di mana terjemahannya itu salah. Coba. Bukan. Anda berkata kalau terjemahan itu salah itu hal yang biasa kata Anda. Aku mau bertanya, misal terjemahannya salah, Anda rujuknya gimana? Sementara Anda ke bahasa asli. Ya, Anda paham bahasa asli? Kan sudah dirinci di situ. Ada nih, ada satu aplikasi, ada satu web namanya itu Bible Hub. Bible Hub itu merinci semua setiap kata di dalam menu, kata per kata itu diartikan makna sebenarnya begini. Ada. Tinggal kita rujuk saja ke bahasa aslinya. Apa susahnya? Iya, itu berarti masih terjemahan. Karena kita bukan orang Yunani, karena kita bukan orang Ibrani, pastilah kita cari terjemahan yang paling tepat. Sama seperti kamu orang Indonesia juga, ketika membaca Al-Quran, ketika ada terjemahan yang tidak tepat, harus dilihat terjemahan-terjemahan yang lain. Atau kita lihat penjelasan definisi kata-kata tersebut. Kan gitu, gampang kan? Ya, oke. Jadi terjemahan yang tepat itu tidak salah. 100% tidak salah. Gimana? Anda mengambil, kalau kita cari terjemahan yang tepat, Anda bilang, itu 100% tidak salah terjemahannya. Betul gitu, 100%. Namanya terjemahan itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Contoh, kalau kamu tanya saya, terjemahan apa yang paling enak? Yang paling pas, tidak neko-neko terjemahannya apa adanya. Contoh, misalnya terjemahan Al-Quran, terjemahan yang paling pas itu dibaca itu terjemahan sebelum 2004. Soalnya yang terjemahan kesini itu dipelintir. Contoh misalnya surat An-Naba ayat 33. Di dalam terjemahan yang lama sebelum 2004 itu terjemahannya bukan seperti sekarang. Sekarang bunyinya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi di dalam terjemahan yang lama dan gadis-gadis montok yang sebaya. Oke, siap. Aku narasi. Makanya kalau kami dalam Islam, penyiar agama atau ulama atau ustaz itu dia paham teks asli. Jadi kalau terjemahannya ada keliru, dia kembali. Justru kalau dibaca bahasa aslinya, kalian malah nggak tahu artinya. Contoh. Oke, coba kamu bacakan kepada saya surat Al-Fatihah. Coba. Kamu banggakan dengan bahasa aslinya. Coba. Saya yang baca nih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba apa arti? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Yaitu jalan-jalan orang yang telah kau beri nikmat dan bukan jalan orang yang sesat selanjutnya. Gabi makdubi lain mulad dolin. Amin. Oke, walad dolin. Apa arti walad dolin? Walad dolin yaitu bukan jalan-jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Baik. Kalau kamu mengatakan demikian, seharusnya tenang. Kalau kamu mengatakan demikian, bahwasanya dolin itu sesat, harusnya kamu tahu bahasa aslinya ya. Oke, kamu setuju nggak bahwa Muhammad dikatakan dia seorang yang dolan? Oke.
Anda lebih tema. Oh, katanya bahasa asli gimana ini? Lebih tema. Anda lebih Waladolin, dan jalan orang-orang yang sesat. Dolin itu artinya sesat, setuju? takut aku ngomong, Mbak. Takut aku Nah. ngomong. Takut. Ya, aku ngomong. Apa bedanya dolan dengan dolin? Apa bedanya dolan Takut. dengan dolin? Iya, takut aku ngomong, takut. Enggak takut kok. Apa bedanya Ya. dolan sama dolin? Buktikan kalau nggak takut. Berarti aku ngomong, buktikan. Buktikan. Lelaki buktikan aku cerita. Ditanya dolan sama dolin tidak tahu. Coba ini terakhir nih. Apa bedanya dolan sama dolin? Takut. Oke, gini deh saya. Tadi pertama aku naik apa yang mau disampaikan. Aku sampaikan. Anda tidak paham teks asli. Terutama Anda mengakui. Oke lah, kamu paham bahasa aslinya. Kalau begitu apa arti dolan dengan dolin? Bedanya apa? Aku nggak ada bilang paham teks asli. Ya tidur kau sana. Tidur, kau bilang kau nggak ada paham bahasa aslinya. Tidur kau sana. Kamu bilang paham bahasa aslinya. Kami ini baca bahasa aslinya. Ya udah. Apa bedanya dolan dengan dolin? Ditanya bedanya dolan dengan dolin, langsung mencret. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Yayo Maulana. Silakan. Yayo Maulana. Yayo Maulana, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Silakan. Bagaimana tanggapan Anda tadi? Silakan. Menurut saya itu Bang, apa itu berbelit-belit itu, Bang. Berbelit-belitnya gimana? Ya nggak nyambung gitu sama apa yang dia katakan Abang. Sebentar, apakah Anda ini seorang muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan. Yang nggak nyambungnya di mana? Yang nggak nyambungnya ya dari yang dikatakan Abang itu jawabannya bertele-tele. Oke, apakah Anda setuju bahwa hadis sering menggambarkan Muhammad sebagai seseorang yang dia itu tidak melaksanakan Al-Quran, bahkan dia sebagai orang yang melanggar Al-Quran tersebut? Setuju, Bang. Iya. Makanya saya Ya, bilang, ini, jika lo kalian mengikuti hadis yang menggambarkan Muhammad sebagai sosok yang demikian, ya akhirnya jadi seperti itu. Anti terhadap Injil, anti terhadap Taurat, membenci orang-orang Wahyudi dan membenci orang-orang Nasrani. Padahal di dalam Al-Quran akan kalian dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Betul? Iya, betul, Bang. Iya. Tetapi Iya, di dalam saya- hadis, saya- tetapi di dalam hadis dikatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bertentangan kan? Iya, Bertentangan. Bang, betul, Bang. Di dalam Al-Quran Betul, Bang. dikatakan, janganlah kalian mengatakan perkataan yang dusta. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman. Malah di dalam hadis digambarkan Muhammad, kalian boleh berdusta. Betul? Iya. Betul, Bang. Gini, Bang, ya saya itu sudah lama mengikuti Abang. Kira-kira hampir 1 tahun, Bang. Sudah lama tetapi kok masih Islam saja. Ini juga yang aneh. Gimana? Gini, Bang. Iya, sebenarnya saya mau itu, Bang, mau murtad, Bang. Begini, Bang. Boleh tapi nanti kalau saya tanya daerahnya, nanti rumah Bang didatangin orang, gitu masalahnya. Iya, Bang. Tapi begini, ada sebenarnya tim-tim. Jadi yang menonton ini ya, ada tim-tim di yang nonton ini. Maksudnya bukan timur-timur ya. Ada teman-teman begitu, kolega-kolega saya itu. Mereka itu kalau ada naik begini dan ada niatan pengen keluar dari agama Islam, sebenarnya suruh ngontak mereka. Cuma nanti kalau daerahnya disebutkan, nanti takutnya Abang didatangin orang. Ya, betul. Makanya Jadi Abang saya pengen, takut jadi Abang itu, Bang. pengen menjadi pengikut Yesus? Pengen sekali, Bang. Soalnya saya tuh sudah lama mengikuti seperti majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis apa aja tuh, Bang. Tapi sampai sekarang belum tahu apa manfaatnya. Iya. Setelah kenal Abang ini ya saya pelajari semuanya. Emang Tapi betul. anu Bang, tapi ada yang ngomong, ini Islam ngaku-ngaku anu ini Kristen, padahal anu ini, padahal Kristen ini sebenarnya. Coba Bang, bisakah kami tahu, bisakah kami mengetes mungkin bacaan Quran Anda atau bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa Anda betul-betul seorang muslim, Bang? Ya sederhana aja, Bang. Al-Fatihah bisa, Bang? Boleh? Kalau Al-Fatihah terlalu lumrah, Bang. Iya. Al-Ikhlas. Silakan, surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin Itu surat An-Nas, Bang. Syarri waswasihun nas. Oh iya. Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini muslim. Oke Bang, nanti mungkin akan ada yang inbox Abang yang akan mengarahkan Abang harus bagaimana. Tapi sudah mantap niatan dalam hati pengen menjadi pengikut Yesus?
Mantap Bang. Mantap. Baik, jangan tunda-tunda Bang ya. Berhubung dengan keamanan, berhubung dengan nanti menghindari Anda nanti didatangin orang, mungkin nanti itu via belakang saja Bang. Iya Bang. Begitu ya Bang ya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama Bang. Oke. Semangat terus ya Bang ya, belajar ya Bang ya. Ya. Bang Yayo Maulana. Ya. Ya, oke. Saya turunkan ya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama Bang. Ya, teman-teman ya, janganlah kalian menutupi atau mengeraskan hati kalian. Saya percaya kok bahwa di dalam hati kalian itu masih punya nurani, dan hati nurani kalian yang paling dalam itu pasti kalian tidak akan mungkin bisa menolak Yesus, nggak akan mungkin. Kalian tahu bahwa Yesus itu adalah orang benar, kalian tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang suci, kalian tahu bahwasanya pengajarannya itu benar, pengajarannya itu menghidupkan. Kalian tahu bahwa pengajarannya itu seperti mata air yang memancar di hati kalian. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, maka ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Tuh. Kalian tahu sebenarnya, cuman kalian masih mengeraskan hati. Masih saja kalian terus ngeyel, saya bilangin. Tetapi memang teman-teman proses. Karena sudah dari kecil, mungkin kalian didogma dari kecil. Terus didogma. Sehingga kalau untuk meninggalkan itu takut. Aduh, nanti saya nggak dapat warisan. Dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan kepada kalian, baiklah kalau misalnya kalian masih berkeras, cobalah dulu belajar. Kemarin sudah saya bilang, ada Alkitab suara. Kalau kalian baca males, kalau kalian baca ngantuk-ngantuk, tinggal dengar saja. Sambil tidur, dengar. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan kepada kalian, mari jangan lama-lama untuk datang kepada cahaya dan terang tersebut, yaitu Tuhan Yesus ya. Ya gimana Bang? Abang Muslim ya? Ini saya mau bertanya Bang. Oke, bertanya apa? Sebentar, Anda Muslim kan? Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Maksudnya gini Bang, kalau orang murtad itu dia mau bertobat lagi gitu. Kalau mau masuk Kristen. Abang mau menjadi orang Kristen, mau menjadi seorang Kristen, mau mengikut Tuhan Yesus? Enggak. Yang tadi yang itu siapa itu yang mau murtad itu, yang tadi itu. Mau bertobat Bang, bukan Aku mau sih nonton murtad. tadi itu. Maksudnya dia mau meninggalkan ajaran yang tidak benar. Contoh, ajaran yang katanya boleh berbohong, ajaran minum air kencing hewan, ajaran yang nyium-nyium batu. Dia mau bertobat, dia mau murtad, maksudnya mau keluar dari ajaran seperti itu, mau datang kepada ajaran yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, videonya sudah kita dengar bagaimana tadi narasi-narasi yang disampaikan oleh Edis TV. Ada juga tadi seorang muslim yang memang berdebatnya itu dalam ranah mungkin terbawa suasana ya, jadi terbawa emosi. Tetapi tadi juga ada puji Tuhannya, seorang muslim yang sudah mengakui bahwasannya dia ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu puji Tuhannya teman-teman. Karena apa teman-teman? Seperti yang saya katakan di awal, kebenaran itu, apa yang kita dapatkan kebenaran itu untuk kepada diri kita sendiri yang mencari tahu teman-teman. Bukan karena omongan orang, bukan karena ini. Ada memang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang lain, tetapi memang kalau tidak berdasar data yang dimiliki oleh kitab-kitab yang dimiliki agama, jadi kita sendiri yang men-cross check itu. Apa yang disampaikannya ini, kebenaran atau tidak? Kalau memang hanya penghujatan atau penggiringan opini apa segala macam tidak sesuai dengan apa yang tertulis, kalian yang meng-cross check-nya teman-teman. Jadi kembali lagi seperti awal saya katakan, kebenaran itu kalian sendirilah yang mengetahuinya untuk kalian dapatkan dalam kehidupan kalian. Nah, coba kalian tinggalkan komentar kalian. Bagaimana pendapatnya mengenai video ini? Jangan lupa juga teman-teman, video ini di like, subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya kalau kalian sudah subscribe video ini, nyalakan juga loncengnya agar pada saat saya mengupload video-video terbaru teman-teman, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Seperti inilah yang saya akan upload mengenai lintas agama, kesaksian-kesaksian dari orang-orang mengenai keimanannya. Terima kasih yang sudah menjalankan itu semuanya. Salam kasih dari terang dunia.